Sarah pernah makan narkoba apa ada yang nyuruh atau enggak sampai akhirnya memilih untuk uh, memilih untuk menggunakan itu. Oke, good questions. Jadi dulu waktu masih remaja itu, satu mungkin lingkungan juga, uh, dan emang bandel gitu, kayak aku rebel, coba ini coba itu. Ya pilihan sih sebenarnya ya, makanya leads to semua hal yang negatif, akhirnya pasti ketemunya sama yang negatif juga gitu kan. Pilihan yang buruk pasti ketemunya sama hal buruk juga gitu. Aku juga bukannya mau nyalahin, wah ini karena temen-temen nih gue make gitu ya. Ya memang karena lingkungan iya, tapi kan aku di lingkungan itu adalah pilihanku. Jadi kalau dibilang salah orang juga, aku punya andil besar dalam pilihanku itu gitu. Jadi ya apapun yang terjadi itu karena pilihanku gitu. Makanya bersyukur sih, gila bisa keluar dari situ ya, bisa sembuh, bener-bener sembuh, bener-bener bisa kembali normal, itu luar biasa. Sampai setelah dulu sembuh itu ya, berapa tahun yang lalu ya, lama banget sih, udah belasan tahun yang lalu, uh, dicek semua, aku cuman sakit ada paru-paru, uh, jadi ada bekas luka di paru-paru kiri. Itu aja, itu puji syukur, alhamdulillah, kayak nggak ada apa-apa, di darahku juga bagus, semuanya bagus gitu. Jadi benar-benar masih dilindungi dan diberikan kesempatan untuk menjalani hidup yang sehat, hidup yang baik gitu. Karena banyak juga teman-teman Nyai sendiri yang udah sembuh nih guys, sudah sembuh, tapi akhirnya karena udah kena organnya itu, akhirnya meninggal gitu. Jadi karena penyakit itu. Nah, penyakit itu muncul karena penggunaan narkoba yang sudah bertahun-tahun gitu. Jadi salut banget buat orang-orang yang bisa melalui itu dan bisa menata hidupnya kembali, bisa mengelola rasa keinginan itu untuk tidak menggunakannya lagi. Tuh gila, salut banget. Jadi buat orang-orang ex-user atau orang-orang yang sedang melakukan rehabilitasi, semangat, I love you so much, kamu pasti bisa. Okay, next questions. Salut banget sama Nyai bisa berhenti pakai. Iya, aku juga bersyukur, alhamdulillah banget. Wah, ada Bapak Gumbil. Hai Bapak Gumbil. Oke, next ya. Ada lagi ya. Orang make narkoba 2 tahun lalu itu masih positif narkoba gak sih? Maksudnya gimana ya? Maksudnya di dalam darahnya ya? Kayaknya udah, aku gak tahu ya. Kayaknya udah enggak, harusnya sih udah enggak. Kalau nggak salah itu setelah 6 bulan darahnya mulai setelah detox, setelah rehabilitasi, harusnya sih udah enggak gitu. Jadi kalau misalnya cek darah atau cek urin positif ya berarti habis make gitu. Tapi aku rasa sih kalau pemakai yang bertahun-tahun ya, 6 bulan tuh udah bersih harusnya, 3 bulan 6 bulan. Tapi aku juga bukan dokter ya, aku nggak tahu pasti. Jadi kalian coba bisa cek. Tapi sih harusnya kalau misalnya emang positif berarti dia masih pakai gitu aja. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih. Ada dari Feni, if you don't mind, Nyai, apa masih ada sakit di bagian badan tertentu akibat dulu mengkonsumsi? Tidak ada. Alhamdulillah nggak ada. Tapi gigiku hancur guys. Gigiku hancur. Jadi ini semua yang atas ini aku itu di crown. Jadi ini udah gigi yang bisa dihitung, yang di atas gigi aslinya. Jadi ini crown. Aku pasang crown itu umur 23 apa 22 gitu. Iya
ya 22 apa 23 gitu pasang crown. Bayangin ini pasang crown. Bukan untuk kecantikan, karena hancur giginya. Dan gigi aku ompong, maksudnya emang giginya, kan ada orang giginya yang kuat gitu ya, ada orang yang emang nggak sikat gigi juga tetap aja nggak masalah tuh gigi gitu. Nah aku udah giginya gampang keropos, make ya akibatnya udah hancur gitu. Nah tapi yang bawah terselamatkan, aku udah bisa keluar dari situ, gigi yang bawah masih terselamatkan, tapi tetap aja yang belakang-belakang hancur. Jadi pasti ada efeknya. Itu enak banget guys. Oke, lagi ya. Siapa orang yang paling berjasa yang membuat Kak Sarah sembuh? Sebenarnya orang-orang di luar aku itu dia support, maksudnya berusaha untuk membantu pasti, tapi yang namanya orang membantu itu kan ada batasannya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, aku sembuh itu ya karena diriku sendiri, karena kemauanku sendiri. Karena setelah sembuh dari heroin itu nggak langsung sembuh, masih panjang perjalanannya untuk akhirnya benar-benar stop itu sendiri gitu. Jadi kayak aku ngerasa Tuhan udah kasih aku kesempatan berkali-kali, kayak tipis-tipis terus gitu sama kena bahaya gitu. Masa aku mau ngancurin hidupku lagi sih gitu, kok nggak bersyukur banget sih gitu. Jadi ya udah pelan-pelan dengan berjalannya waktu, akhirnya ya udah sampai hari ini. Oke, lagi ya. Nih, apa motivasi terbesarnya ya untuk keluar dari lingkaran gelap narkoba? Itu tadi sih yang aku jawab barusan. Karena berkali-kali Tuhan ngasih aku kesempatan untuk memperbaiki hidup gitu. Dan datangnya tuh gak cuma sekali, bener-bener berkali-kali gitu. Jadi pas terakhir tuh aku ngerasa, ya mau sampai kapan ini gue mau begini terus gitu. Paling kalau misalnya terusan make, end up-nya kalau nggak di penjara mati, udah begitu. Apa namanya ya, buat apa gitu. Oke, ada lagi nggak? Kita oke, ini ada lagi Nyai, aku lagi proses quit, tapi semenjak itu six sense makin sering ya. Kalau menurut aku fokus aja dulu untuk sembuh, untuk sober, untuk kembali sehat, nggak usah mikir apa-apa. Coba mencari sesuatu yang kamu suka, kayak lakukan sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah, yang keinginan yang belum sempat dilakukan gitu. Pokoknya mencari kegiatan positif, dan kadang-kadang kita bisa menemukan sesuatu yang baru dalam diri kita yang bikin, wow, gue bisa ini gitu, wow, gue suka ini, I can do this, I can do that gitu. Oke, lagi. Pesan buat remaja zaman now. Oke. Tentang narkoba ya, iya, jangan pernah menggunakan narkoba. Kalau ditanya, ya kalau ada yang bilang sekali-sekali, no. Iya, maksudnya gini. Iya, kalau misalnya dia pakai sekali terus udah nggak mau lagi gitu. Bagaimana kalau dia pakai sekali terus suka keterusan? Itu sih.
bahaya gitu. Kita nggak tahu ya, tadi itu akhirnya kalau either lo di penjara atau lo ode, udah itu doang. Oke. Apa tadi, intinya mungkin harus dekat sama Tuhan ya Mbak, ketika kita nyasar ada tempat kembali ya, benar. Kita harus bisa apa ya, kayak ya apa, ada percakapan sama diri sendiri gitu. Kayak satu, kenapa sih gue make, kenapa gue melakukan ini, apa yang bikin gue nggak happy, why gitu kan, itu kita sendiri yang tahu. Oke. Ada yang nanya nih, bagaimana cara keluar dari keterpurukan? Sekarang kan Nyai sudah bahagia sama Mas Demian, amin. Ya gimana caranya untuk keluar dari keterpurukan, ya jangan pernah menyerah. Memang nggak gampang, namanya manusia pasti ada aja cobaannya gitu, ada aja yang bikin sedih, yang bikin kesel, yang bikin pikiran, tapi percaya bahwa ini semua adalah proses kita untuk menjadi lebih dewasa. Gimana caranya ya, kita mau mau menyadari, mau belajar, dan nggak hanya menyalahkan orang, jadi lihat ke dalam aja. Itu sih, tetap semangat intinya, jangan pernah menyerah. Oke, aku cari lagi ya, satu lagi nih aku jawab pertanyaan. Aku coba buka di ini ya. Oke. Ada yang nanya nih, Kak Sarah dulu rehab sendiri, apakah sempat menjadi kasus tindak pidana? Alhamdulillah enggak. Aku rehab sendiri, jadi benar-benar sembuh sendiri. Waktu itu sempat ke dokter, itu tahun 90 berapa ya, 97 apa 97 98 deh, sempat ke dokter. Terus keluar pakai lagi, akhirnya sembuh sendiri. Abis itu ya sembuh sendiri gitu. Jadi bener-bener puji syukur banget bisa keluar dari situ. Oke, ada lagi nggak? Wah, ada Om Niko. Mana nih Kak Oliver? Kak mana Kak? Kak, saran untuk bangkit dari kenangan buruk. Bangkit dari kenangan buruk.